Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ketemu lagi ya dengan saya Ali, masih di misteri dunia lain. Kita akan membahas tentang bekas luka santet, ya kan? Jadi gini, eh, untuk awal muasal kita memiliki pemikiran, landasan pemikiran maksudnya, itu gini. Jika seseorang terkena lemparan energi negatif, atau kita nyebutnya santet, ya kan, ini kan ada macam-macam ya yang dikirimkan itu. Yang pertama itu bisa jadi energi murni, yang kedua itu dalam bentuk mantra, yang ketiga itu bisa dari barang langsung, yang keempat itu bisa dari hewan, yang kelima dari penyakit, ya kan, dan masih banyak lagi lah yang dikirimkan energi itu. Nah, ini gini teman-teman ya, jika ada seseorang yang sudah terlanjur terkena santet, ya kan, kemudian diobati atau dibersihkan dari santetnya itu tadi, ya kan, ini kan pasti lama sekali mengalami pemulihan, ya kan, tergantung dari luka yang ditimbulkan oleh santet itu sendiri, ya. Jadi misalkan gini, misalkan ada seseorang terkena santet itu misalkan dari bambu kuning, misalkan gitu kan, bambu kuning, kemudian di energinya bambu kuning ini dilemparkan, disantetkan itu, terus kemudian nancap di paru-paru misalkan gitu kan. Nah, kemudian si korban ini, kita nyebutnya si korban ini, kemudian merasakan sakit yang luar biasa, ya kan, diobati secara medis juga tidak kunjung sembuh. Indikatornya ya mungkin karena terkena paru-paru, otomatis ya bisa jadi paru-paru kronis atau akut, atau terkena virus apa misalkan gitu kan, ini ya. Tapi diobati secara medis tidak sembuh-sembuh, dan akhirnya si korban mencari cara lain ya kan, kemudian bertanya kepada beberapa indigo, kemudian berobat dengan spiritualis atau supranaturalis, ya kan, atau supernaturalis gitu, diobati, dan ngomongnya si supranaturalis ngomongnya gini, ya, ini jenengan terkena bambu di paru-parunya, ini akan coba saya tarik bambunya, ya kan, saya bersihkan energinya, ya kan. Jadi pada waktu itu langsung diobati, ditarik, ya kan, dan orang ini merasa sakitnya itu langsung hilang, ya kan, plong, hilang gitu kan. Tapi tidak bisa sempurna, maksudnya tidak bisa sempurna tuh, biasanya itu masih mengalami nyeri, mengalami segala macam, dan itu berkelanjutan, ya kan, ya. Ini kita bisa membayangkan seperti ini. Seandainya kita tertusuk bambu gitu, nggak usah di paru-paru, di tangan gitu aja, di tangan, das gitu kan, tembus gitu kan. Ini walaupun ini benda fisik, ditarik, bambunya sudah hilang, tapi lukanya ini masih ada, ya kan. Dan luka ini harus diobati, harus disembuhkan, dan itu butuh waktu, ya kan. Nah, jika itu tidak diobati, maka otomatis ya tetap sakit terus, ya kan, tetap sakit terus sampai lama-lama, dan akhirnya memang secara anatomi tubuh ini memang kita ini juga punya pengobatan yang secara individual, ya kan, tetap dia mengalami kesembuhan, tapi prosesnya lama. Ini kadang-kadang yang tidak diperhatikan, ya kan, seseorang jika sudah terkena seperti itu, entah itu di ruqyah, entah itu dicabut dengan energi, dengan teman-teman supranaturalis atau spiritualis itu kan, tapi kemudian tidak diobati dengan energi juga, atau tidak diobati dengan
beberapa cara ya, beberapa cara kita nyebutnya beberapa cara ya. Pernah ada kisah gini. Waktu itu saya ada di Sungai Ambawang. Sungai Ambawang itu di Kalimantan Barat ya kan. Kemudian ada orang itu sakit jantung, kemudian sudah berobat sampai ke Kucing, Malaysia, ini sudah sampai 3 tahun. Diagnosanya itu sakit jantung ya kan. Dan tidak sembuh-sembuh, tidak ada perbaikan sama sekali. Kemudian waktu itu kebetulan saya mengetahui langsung, karena waktu itu saya gimana ya, pas mengetahui langsung gitu loh, kemudian kata yang ngobati, supranaturalis ini yang ngobati ini orangnya baik banget ya kan, ibu-ibu banget, udah sepuh banget. Itu dibilang, oh kamu sakit jantung ya? Iya, bilang gitu kan. Sudah ke dokter? Sudah. Udah berobat berapa lama? 3 tahun mbah, sudah mau nginjak ke 4 tahun, tapi belum ada kemajuan gitu kan. Terus tangan saya sampai biru semua, jadi dulunya itu berkeringat, sekarang sampai biru semua tangannya itu. Kemudian sama mbahnya nih, si mbah yang perempuan ini, yang supranaturalis itu, dibilangin ya kan, nah, yaudah nanti saya coba obati, tapi itu ya saya ini cuma jadi perantaranya Gusti Allah saja gitu kan. Saya juga tidak bisa janji, kata beliau kan. Terus diobati sama beliau, diobati ya kan, didoain ya kan. Kemudian sama beliau ini dibikinkan satu ramuan ya kan, dari rempah-rempah, dan ada beberapa rumput, saya juga tidak begitu paham. Jadi ada beberapa rempah dan rumput itu kemudian sama beliau itu direbus itu, kemudian disuruh minum sama ini tadi. Jadi setelah diobati sama beliau, disuruh minum. Kemudian beliau bilang, ini obatnya dari dokter, diteruskan, kamu juga cross check ke dokter, diteruskan ya kan. Nanti 3 minggu atau 2 minggu lagi kamu kesini ya, nanti kita ulang lagi pengobatannya, katanya bilang gitu kan. Nah itu nanti akhirnya si cewek yang terkena sakit jantung ini tadi balik lagi, 2 minggu itu balik lagi, kemudian diproses lagi, didoain lagi, kemudian dibikinkan ramuan lagi, disuruh minum lagi, terus gitu. Akhirnya setelah mungkin sekitar 3 bulanan, jadi beberapa kali datang, akhirnya sembuh total. Dan si cewek yang sakit jantung ini tadi dengan vonis sakit jantung bilang, mbah alhamdulillah sekarang saya udah sehat. Dokternya juga bingung kok bisa secepat ini penyembuhannya, itu kan sudah normal sekarang. Laporan dokternya seperti ini mbah. Wah saya tidak bisa membaca, kata mbahnya seperti itu kan. Jadi waktu itu saya ngobrol dengan beliau, mbah ini sebenarnya gimana ini, saya bilang gitu kan. Ya memang sih dia memang ada terkena santet, cuma ya saya tidak ngomong sama dia, yang penting saya obatin aja, saya bilang kan. Memang ada barang yang nancap di jantungnya kan. Terus saya nanya, kenapa kok disuruh datang berkali-kali? Ya iya, kan bekas lukanya itu memang harus diobati secara bertahap dan akhirnya bisa sembuh gitu kan. Tapi kalau misalkan tidak diobati walaupun sudah dicabut itu nanti ya sembuh tapi lama banget untuk penyembuhannya, katanya, kata beliau seperti itu. Jadi ini luka bekas santet sendiri ini memang harus diobati juga sebagaimana luka fisik yang kita alami ya kan. Jadi saya malah cenderung seperti ini berpikir, mungkin orang-orang zaman dulu dan mungkin sampai sekarang ini suka, kalau misalkan saya secara pribadi ya suka itu misalkan minum ramuan-ramuan yang orang-orang tua kita wariskan itu ya, dan sekarang mungkin secara medis sudah mulai dikaji ya kan, misalkan dari rebusan kunyit
dari rebusan apa namanya jahe, dari rebusan ya segala macam itu, rempah-rempahan, dari apa namanya itu yang seperti merica itu ya kan, ketumbar ya kan, dari rebusan daun-daunan, daun salam, bahkan suket teki ya kan, kemudian rimpang-rimpangan ya, rimpang suket teki segala macam itu sekarang sudah mulai digali. Mungkin bisa jadi ada beberapa luka yang kita nyebutnya di dalam dimensi lain itu mungkin luka di badan kita ini dalam luka eterik lah mungkin ya. Luka eterik ini disembuhkan lewat ramuan itu tadi. Nah, sedangkan dari sisi medis ini juga tidak berhenti kita untuk berusaha itu. Jadi sebenarnya luka bekas santet ini yang mengenai seseorang ini sama seperti luka bekas santet orang yang terkena di usahanya ya kan. Jika usaha ini berkali-kali bertubi-tubi terkena lemparan santet, kemudian walaupun sudah dibersihkan ya kan, maka energi usaha itu, saya sudah menerangkan di video yang lain ya, energi itu misalkan sebesar ini, misalkan sebesar bola gitu aja ya kan, itu terkena terus akhirnya ambiar ya kan, dan amburadul. Akhirnya apa? Usahanya ya pelan, merangkak sangat pelan sekali ya kan. Nah, ini juga harus diobati. Energinya mulai dibentuk, misalkan dari kecil dulu sebesar kelereng, nanti membesar. Nah, caranya memperbaiki energi itu tadi ya harusnya berkonsultasi dengan teman-teman di supranaturalis atau spiritualis kan. Jadi mungkin tanya, gimana nih bro, gimana nih mbah, gimana nih pak D, nah, ini kan udah bersih ya, gimana caranya untuk menumbuhkan kembali atau menormalkan kembali energi yang sudah tercerai-berai itu tadi. Jadi jika gini teman-teman, ada seseorang yang terkena santet kemudian diruqyah sudah bersih, atau didoain, atau mungkin diobatin secara energi ini sudah bersih, tapi masih sakitnya lama itu kan, masih sakitnya lama ya kan. Ini kadang-kadang untuk teman-teman ustadz yang yang meruqyah itu dibilang udah bersih kok, enggak coba ditanya sama indigo, udah bersih kata indigo bilang gitu, tapi beliaunya yang si korban ini masih sakitnya masih lama gitu kan ya, paham ya. Jadi akhirnya ya memang harus diobati lagi, obati ya banyak versi ya kan, banyak versi. Saya pernah ada ketemu jadi seseorang ini sering banget lemes ya kan, bekerja sebentar, waktu itu saya nganggap teman ya waktu itu. Ini udah lama, malah beliau ini sudah meninggal. Ini kalau nyopir waktu itu, teman saya itu nyopir alat berat ya kan, ke sana sini. Itu kalau misalkan dia kecapean itu dibilangin sama ibunya. Le, nanti kalau misalkan kamu itu kecapean bener ya kan, itu nanti kamu minum rendaman air bunga melati. Jadi air putih biasa itu, bukan air putih panas, itu direndamin bunga melati, ditutup ya sekitar nanti setengah jam atau 1 jam, dibuka kemudian diminum. Tapi sama teman saya itu malah bunga melatinya juga dimakan, katanya enggak apa-apa. Itu esok harinya itu energinya pulih total ya kan. Ini ya, bahkan misalkan gini teman-teman ya, ini kejadian pada diri saya sendiri ya kan. Jadi saya ini dulunya itu sering masuk angin, dikit-dikit masuk angin. Dan ada seseorang ini ya, kita ngomongnya supranaturalis ya atau spiritualis, itu bilang gini, ini kamu kan dulu kayaknya pernah terkena ini katanya, jadi akhirnya paru-parumu ini harus dikuatkan, kata dia bilang gitu kan, karena ada lukanya gitu loh, dan ini nanti prosesnya penyembuhan lebih cepat. Terus saya nanya, apakah pakai doa gitu kan? Ya pakai doanya Bismillahirrahmanirrahim saja, dia bilang gitu kan. Kalau mau sholawat aja ya kan. Ya, berapa kali? Nah, terus dia bilang, ya seikhlas kamu lah, dia bilang gitu kan. Obatnya gini, bawang merah dengan bawang putih itu ditusuk seperti sate, kemudian dipanggang setengah matang, kemudian dipakai lauk
Nah, kan? Itu misalkan ya dikerjakan bisa tiap hari atau bisa seminggu sekali atau seminggu 2 kali, itu terserah sama kamu, katanya itu. Tapi yang jelas ini akan menguatkan paru-parumu, ya kan, yang kemarin yang dulu itu pernah terkena lemparan energi negatif. Dan akhirnya saya mengkonsumsi itu ya akhirnya tidak sering masuk angin lagi, ya kan. Jadi lebih cenderung lebih tahan banting, seperti saya waktu masih umur 20 tahunan itu, kemana-mana kehujanan tidak sakit itu kan. Ini ya, jadi ternyata memang luka bekas santet itu sendiri memang harus diobati, harus dirawat, ya kan, harus dirawat. Nah, ini mungkin teman-teman bisa bertanya, saya sendiri tidak begitu paham, ya kan, tentang obatnya itu apa, karena belum ada pemetaannya yang bagus seperti obat-obatan dari apotek. Obat-obatan dari apotek kan bisa ada pemetaannya misalkan gini, misalkan sakit demam misalkan gitu kan, nah, kita disuruh minum apa, misalkan paracetamol, ibuprofen atau segala macam, ya kan. Kemudian kita misalkan sakit gigi misalkan seperti itu kan, sakitnya berapa hari, misalkan udah seminggu misalkan gitu kan, oh kalau seminggu berarti dikasih antibiotik. Kemudian nanti untuk pereda nyerinya misalkan dari apa, asam mefenamat atau apa, ini sudah dipetakan gitu, ada ilmunya. Tapi kalau misalkan untuk luka bekas santet sendiri ini kan pemetaannya belum ada, bukunya belum ada. Jadi seperti apa namanya itu, apoteker itu belum ada bukunya, belum ada kitabnya gitu kan. Maka jangan heran teman-teman kalau misalkan diobati dengan supranaturalis atau spiritualis, ini kadang-kadang permintaannya agak nyeleneh gitu kan. Misalkan gini, nanti tolong siapin garam, atau siapin kelapa hijau, atau mungkin kelapa yang warna kuning, kelapa gading, atau mungkin nanti tolong siapin telur nanti untuk kamu ini segala macam itu kan. Nah, ini bisa jadi sama dia itu diambil energinya untuk mengobati, bisa jadi juga itu adalah bentuk pemulihan setelah diobati gitu. Jadi mungkin teman-teman boleh nanya langsung sama spiritualisnya langsung, Mbah ini sebenarnya untuk mengobati saya atau untuk pengobatan saya. Kalau misalkan untuk pengobatan saya, kira-kira saya harus mengkonsumsi ini berapa lama dan berapa kali misalkan gitu kan. Ini ya ditanya nanti otomatis kan menjadi sebuah kayak resep gitu, tapi tidak tertulis, dan akhirnya nanti teman-teman bisa kembali sembuh dengan lebih cepat ya. Oke teman-teman, gitu aja pembahasan kita tentang luka bekas santet. Semoga menginspirasi teman-teman jikalau ada yang terkena atau mungkin setelah diobati tapi masih berlanjut sakitnya. Ini langsung tanya aja dengan teman-teman spiritualis yang mengetahui tentang hal ini, ya kan. Saya mencoba share di dalam video ini dengan tujuan ya paling tidak itu tadi, ya kan, menjadi sebuah kajian, sebuah pembelajaran bagi kita semua, dan semoga ada manfaatnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan saya, dan akhir kata salam rahayu untuk seluruh teman di seluruh Nusantara, dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.